Bab 2627. Kamu tidak tahu malu. Dendam, tentu saja, harus dibalas. Terutama setiap kali dia melihat penampilan Hades dan wanita lain saat ini, ada rasa sakit yang menusuk di hati warrior yang tampaknya mengikuti dia tidak akan ada hal yang baik. Dewi memintanya untuk melepaskan dendamnya sesaat, begitu pula Swardijian, karena mereka tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengan orang-orang tanah eskatologi sekarang. Tidak ada yang salah dengan Dewi dan Swardijian, dia memang bukan lawan dari tanah eskatologi sekarang. Namun, dia tetap harus datang. Bukan untuk cari mati, tapi untuk menegakkan keadilan bagi Hades dan lainnya. Adapun bisa mengalahkannya atau tidak, itu tidak masalah. Bertarung dulu, baru bicarakan lagi. Segera, warrior yang memasuki tanah eskatologi. Begitu memasuki tanah eskatologi, tiba-tiba penguasa kediaman ilahi muncul di hadapannya. Melihat warrior yang, penguasa kediaman ilahi sedikit mengernyit, dan ada sorot kewaspadaan di matanya. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Warrior yang bisa datang ke tanah eskatologi sendirian. Penguasa kediaman ilahi hendak berbicara. Saat ini, tiba-tiba warrior yang muncul di depannya. Setik berikutnya, pedang itu menusuk penguasa kediaman ilahi. Pedang Slater Langit. Pedang Slater Langit saat ini bukanlah pedang Slater Langit sebelumnya. Kekuatan pedang ini benar-benar melebihi dugaan warrior yang pedang ini menembus, selain kekuatan ilmu pedasnya sendiri, pedang itu sendiri memiliki kekuatan misterius. Pedang Slater Langit, pedang ini dulunya adalah pedang ini pernah membantai jalan surga. Pedang reanimation sangat merugikan semua makhluk di dunia, dan kekuatan reanimationnya dapat menghilangkan jiwa spiritual semua makhluk, dan pedang Slater Langit ini sangat berbahaya bagi langit dan bumi. Pedang menusuk, dimensi ruang seluruh tanah eskatologi bergetar hebat, dan ruang hampa sejauh 1000 mil dari warrior yang langsung menjadi kosong. Jika manusia pedang dibuat lebih kuat, pedang ini bisa langsung menghancurkan asal-usul tanah eskatologi. Pedang ini digunakan, dan seluruh tanah eskatologi terguncang. Dan yang paling ketakutan adalah penguasa kediaman ilahi, pedang warrior yang ini, dia tentu pernah melihatnya, namun, kekuatan yang dipancarkan oleh pedang ini sekarang tidak seperti dulu. Penguasa kediaman ilahi juga bereaksi sangat cepat, pada saat warrior yang menusuk pedang di tangan, tombak di tangan penguasa kediaman ilahi juga menusuk saat ini. Ujung tajam berhadapan dengan cahaya pukulan. Jika menghadapi Swardijian, dia mungkin menghindari ke tepi, tetapi menghadapi warrior yang, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Dan begitulah, pedang dan tombak saling berhadapan secara langsung. Puff! Saat suara pemotongan terdengar, wajah penguasa kediaman ilahi tiba-tiba berubah drastis, karena tombak di tangannya langsung ditebas oleh pedang warrior yang terbelah oleh pedang. Penguasa kediaman ilahi dengan tegas membuang tombaknya, menghindar ke belakang, dan mundur sejauh beberapa ratus kaki. Namun, ada luka yang tak terhitung di tangan kanannya yang memegang tombak, dan darah terus mengalir keluar. Penguasa kediaman ilahi memandang tangannya, kemudian pedang di tangan warrior yang pada saat ini, ekspresinya sangat serius. Dia secara alami dapat merasa, meskipun warrior yang adalah alam takdir, tetapi masih ada kesenjangan besar dengannya, dan kekuatan pedang barusan, kengerian sebenarnya adalah kekuatan yang dipancarkan oleh pedang itu, dan bukan kekuatan ilmu pedang warrior yang pada saat ini, warrior yang juga menemukan ciri khas pedangnya. Dia melihat sekeliling dan hendak mengayunkan pedangnya lagi, tetapi pada saat ini,
tekanan yang kuat langsung menyelimutinya, dan segera, tekanan dari kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Orang-orang tanah eskatologi yang tersisa sudah bertindak. Pada saat ini, warrior yang tidak menggunakan pedangnya, tetapi berbalik, menggunakan peta dunia untuk melarikan diri langsung dari tanah eskatologi. Meski peta dunia tidak bisa masuk ke tanah eskatologi dari luar, tapi bisa keluar dari dalam. Dengan menghilangnya warrior yang secara tiba-tiba, semua orang di tanah eskatologi tercengang. Apa ini? Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar di langit, kejar. Penguasa kediaman ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Walton, pedang di tubuh orang ini. Pedang Slater Langit. Di udara, Walton Hang berkata, pedang ini adalah salah satu pedang takdir langit, tidak disangka akan jatuh ke tangan orang ini. Orang ini harus disingkirkan. Senju, kamu bawa mereka bunuh orang ini. Senju sedikit mengernyit, membunuh warrior yang. Sejujurnya, di saat sebelumnya, dia benar-benar tidak takut, tetapi sekarang, orang gila warrior yang itu memiliki pedang itu, tidak mudah untuk dibunuh, tidak hanya tidak mudah dibunuh, tetapi bahkan dapat terbunuh olehnya. Pedang Slater Langit bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan senjata ajaib super. Takut. Pada saat ini, Walton Hang tiba-tiba berkata. Penguasa kediaman ilahi menggelengkan kepalanya, dengan segala hormat, takutnya aku tidak akan bisa membunuh orang ini sekarang. Setelah bertarung barusan, dia tahu, warrior yang saat ini bukan lagi warrior yang sebelumnya. Tidak hanya itu, di luar, ada Swordijian dan Dewi yang misterius. Di tanah eskatologi, mereka secara alami tidak takut dengan orang-orang seperti warrior yang, tetapi saat mereka keluar, itu adalah wilayah warrior yang mereka. Tapi orang-orang besar di tanah eskatologi ini tidak berani keluar begitu saja karena adanya takdir langit. Sederhananya, tanah eskatologi sekarang agak malu. Yang benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh warrior yang, tetapi takut pada takdir langit, tidak berani keluar begitu saja, dan yang bisa keluar belum tentu dapat membunuh warrior yang. Pada saat ini, perubahan yang menonjol. Sebuah hisapan misterius tiba-tiba muncul di tanah eskatologi. Dengan munculnya hisapan ini, energi spiritual seluruh tanah eskatologi mulai mengalir deras. Leluhur spiritual. Wajah penguasa kediaman ilahi berubah drastis. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti leluhur spiritual warrior yang mulai menggila. Segera penguasa kediaman ilahi dan beberapa master alam takdir di tanah eskatologi meninggalkan tanah eskatologi. Dunia eskatologi. Pada saat ini, warrior yang dan Siro berdiri di pintu masuk teleportasi ke tanah eskatologi, sementara Siro menyerap dengan gila-gilaan. Pada saat ini, wajah warrior yang sedikit berubah. Dia buru-buru memeluk Siro dan mundur sejauh 100 kaki, dan segera, penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya muncul di depannya tidak jauh. 7 orang semuanya. Di antaranya adalah beberapa wajah yang familiar, penguasa kediaman ilahi, Wilski Sui, Chang Hua dan Su Yue. Dan yang dulu bertarung dengannya di tanah origin, Denski Qi dan Tako, semuanya datang. Warrior yang mengangkat sudut mulutnya sedikit, aku benar-benar memandang tinggi diriku sendiri. Warrior yang membiarkan Siro memasuki pagoda Hongmeng, dia memegang pedang Slater Langit di tangannya dan berjalan perlahan menuju penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya menjadi khusyuk dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Menurut pendapat mereka, jika warrior yang tidak memiliki pembantu, pasti tidak akan pernah berani begitu sombong. Wong. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema, dan saat berikutnya,
cahaya pedang melesat ke arah penguasa kediaman ilahi dan lainnya. Melihat warrior yang bergegas masuk, sudut mulut penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya semuanya dipenuhi sarkasme. Jika tidak ada bantuan dari luar, tidak diragukan lagi, warrior yang benar-benar tidak tahu diri. Penguasa kediaman ilahi tiba-tiba berkata, "Serang bersama, jangan beri dia kesempatan." Suara itu jatuh, 7 tekanan yang mengerikan menyapu. 7 tekanan ini langsung menekan warrior yang hingga berhenti di tempat. Tidak hanya itu, tetapi tekanan yang kuat ini langsung mendorong warrior yang keluar sejauh puluhan ribu kaki. Bahkan warrior yang menggunakan domain ganda dan niat ganda, juga tidak bisa menghentikannya. Ini juga sangat normal, walaupun dia sekuat Kaisar Huang, Tako, tapi tidak memiliki kekuatan menakutkan 1 lawan 7, apalagi warrior yang baru saja mencapai alam takdir. Di kejauhan, warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, dia melihat pedang Slater langit di tangannya. Kalau bukan karena pedang ini, dia pasti sudah mati sekarang. Untungnya, dia sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan lawan. Tidak bisa mengalahkannya. Warrior yang berbalik dan lari. Melihat warrior yang lari, penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya mula-mula tercengang, dan tak lama kemudian, mereka langsung mengejar warrior yang jika sendirian mungkin tidak dapat membunuh warrior yang, tetapi dalam pertarungan kelompok tidak masalah. Dan begitulah, warrior yang melarikan diri dengan ganas ke segala arah, sementara penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya berjalan sepanjang perjalanan. Beberapa saat kemudian, warrior yang datang ke dinasti Eternity. Penguasa kediaman ilahi dan lainnya juga telah menyusul ke dinasti Eternity. Saat warrior yang lainnya datang ke dinasti Eternity, wajah para pemimpin dinasti Eternity tiba-tiba berubah menjadi jelek. Jika warrior yang dan penguasa kediaman ilahi mereka bertempur di dinasti Eternity, tidak diragukan lagi itu akan menjadi bencana besar bagi dinasti Eternity. Pada saat ini, orang-orang dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya di dinasti Eternity tidak sabar ingin membunuh warrior yang orang gila ini mau kemanapun terserah, tapi malah datang ke dinasti Eternity. Tak perlu dikatakan, dia pasti sengaja. Penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya jelas tahu tujuan warrior yang, tetapi saat ini, mereka tidak peduli, mereka hanya ingin membunuh warrior yang. Warrior yang berhenti setelah melarikan diri ke wilayah tengah, di atas langit wilayah tengah. Warrior yang berbalik, melihat ke arah Senju mereka yang datang mengejar ke arahnya. Senju menatap warrior yang, "Apa yang kamu lakukan?" Warrior yang menyeringai, "Masih ingat bagaimana Kaisar Huang meninggal?" Penguasa kediaman ilahi menyipitkan matanya, "Apa maksudmu? Apa maksudnya?" Warrior yang tertawa, "Senju, Kaisar Huang meninggal karena dia hampir menghancurkan seluruh dunia Eternity dan ingin memusnahkan dinasti Eternity. Saat kita bertarung, kalian jangan menahan kekuatan, bertarung sebisa mungkin, hancurkan dunia ini pun tidak masalah, pasti tidak akan masalah, haha." Mendengar ini, ekspresi penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Pada saat ini, warrior yang menyerang penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya dengan pedangnya. Serang. Melihat warrior yang bergegas ke arahnya, penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya langsung menyerang. Lebih tepatnya, sebelum melakukan serangan, warrior yang langsung terguncang mundur oleh tekanan, dan saat mereka menyerang, kekuatan yang kuat bergetar, warrior yang masih baik-baik saja, tetapi langit dan bumi ini bergetar hebat. Seluruh langit dan bumi tidak sanggup menanggung kekuatan penguasa kediaman ilahi dan lainnya. Di tanah eskatologi, tempat itu diberkati dengan kekuatan monster-monster tua,
Ruangnya sangat stabil, bisa menyembunyikan kekuatan misteri di sana. Takdir langit tidak bisa merasakannya, tapi di sini, tidak ada apapun di sini. Senju dan lainnya menyerang bersama, kekuatan itu seberapa kuat. Ditambah lagi, warrior yang memegang pedang Slater Langit. Dalam situasi ini, langit dan bumi ini tidak bisa menahannya sama sekali. Namun saat mereka melihat langit dan bumi mulai menjadi ilusi, Senju dan yang lainnya mulai panik. Bagaimana jika takdir langit sialan itu keluar? Dengan ekspresi jelek, Senju menatap warrior yang bergegas kemari. Kamu tidak tahu malu. Bersambung.